Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Adnan Syakir dengan NPM 2275338 dari kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan tema Cyber Physical System. Sebelumnya, Cyber Physical System adalah sistem yang terdiri dari komponen fisik yang saling terhubung dengan jaringan, yang dapat berinteraksi dengan entitas fisik dan dunia digital, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan fungsional sistem secara keseluruhan. Di sini saya memiliki tema penerapan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR dalam sistem pembelajaran. Nah, sebelumnya, augmented reality atau AR merupakan penggabungan elemen dari dunia nyata dengan elemen digital, sehingga menciptakan dunia nyata di dalam teknologi. Dalam augmented reality atau AR, objek digital seperti gambar, video, atau model 3G ditampilkan dalam lingkungan nyata melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR. Contohnya, dengan menggunakan aplikasi AR pada smartphone, kita dapat menampilkan suatu objek menjadi 3D. Selanjutnya, yaitu virtual reality atau VR. VR adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam lingkungan yang sepenuhnya buatan secara virtual. Pengguna menggunakan perangkat khusus seperti headset VR untuk melihat dan berinteraksi dengan lingkungan digital yang dibuat secara realistis. Penggunaan virtual reality atau VR dalam pembelajaran memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran, meningkatkan pemahaman, dan juga dapat memperkuat keterampilan berpikir visual dan spasial. Kemudian ada sensor. Teknologi augmented reality atau AR dan visual reality atau VR menggunakan berbagai jenis sensor untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif. Sensor yang umum digunakan dalam AR dan VR yaitu sensor gerak, sensor posisi, sensor suara, serta sensor sentuhan. Selanjutnya, menentukan entitas dan atribut. Di sini saya telah membuat entitas dengan nama siswa. Di dalamnya ada atribut ID siswa, nama siswa, alamat, tempat lahir, dan tanggal lahir. Di sini ID siswa sebagai primary key. Kemudian saya membuat entitas project AR dengan atribut ID AR, judul AR, jenis AR, dan deskripsi AR. Dengan primary key ada pada ID AR. Kemudian project VR. Di dalam project VR terdapat atribut ID VR, judul VR, deskripsi VR. Dengan primary key yaitu ID VR. Kemudian ada entitas sensor dengan atribut ID sensor, nama sensor, jenis sensor, dan deskripsi sensor. Dengan primary key-nya ID sensor. Setelah itu, kita menentukan hubungan antar entitas. Di sini hubungan siswa dan sensor, yaitu one to many, yaitu satu siswa dapat memiliki banyak sensor. Dan banyak sensor dapat dimiliki oleh satu siswa. Kemudian siswa dan project air, yaitu one to many. Di sini siswa dapat memiliki banyak project AR. Dan project AR dapat dimiliki oleh satu siswa. Kemudian hubungan siswa dan project VR. Di sini hubungannya one to many.
satu siswa dapat memiliki banyak proyek VR, sedangkan banyak proyek VR dapat dimiliki oleh satu siswa. Selanjutnya hubungan proyek AR dengan sensor, yaitu many to many. Proyek AR banyak memiliki sensor, dan juga sensor dapat dimiliki banyak di dalam satu proyek. Yang terakhir yaitu hubungan proyek VR dan sensor, yaitu many to many. Proyek VR banyak memiliki sensor, dan sensor dapat dimiliki banyak oleh di dalam proyek VR. Nah, selanjutnya yaitu normalisasi, bentuk tak normal. Buat kolom sesuai dengan jumlah atribut yang ada dari entitas yang telah kita buat. Selanjutnya, normalisasi pertama. Suatu tabel dikatakan normalisasi pertama jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Ternyata dari tabel saya ada yang bersifat single value dan multi value, yaitu ada yang tak berulang dan ada juga yang berulang. Kemudian normalisasi bentuk kedua. Setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key, sehingga pada bentuk normal kedua, tabel harus dipecah sesuai dengan primary key-nya. Nah, terlihat pada tabel yang telah saya buat, setiap primary key memiliki tabelnya masing-masing. Kemudian normalisasi bentuk ketiga. Relasi yang memenuhi normalisasi pertama dan normalisasi kedua, serta atribut yang bukan primary key dan tidak memiliki ketergantungan pada primary key termasuk ke dalam normalisasi bentuk ketiga. Mungkin normalisasi bentuk ketiga dapat dilihat di tabel yang telah saya buat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.